Somad, kira-kira bagaimana menurut Ustadz kalung anti corona ditinjau dari perspektif tauhid? Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi kalau seorang dokter itu selayaknya lebih takut kepada Allah karena ilmunya. Dan memang opini-opini negatif saat ini selalu diarahkan kepada dokter dan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Baik, kita tunggu dulu. Atau dari audiens di sini? Atau saya dulu lah yang bertanya ya, pada Ustadz Abdul Somad. Ini memang kami kalau rasa-rasanya kalau diingat-ingat opini-opini yang mengarah ke para sejawat kami ini Ustadz sangat membuat lemes gitu loh ya. Dan ini sebetulnya tidak dalam konteks kami sebagai penyelia barang atau penyelia yang lain. Kami bekerja itu memang atas petunjuk dan arahan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk menahan sabar atau yang lainnya, bagaimana Ustadz kira-kira? Demikian Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Tuhan. Mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Kita dituntut dalam Islam ini supaya berakidah, kata Allah dalam Quran, seperti pokok kayu. Akarnya akar tunggal menghunjam ke tanah, wa far'uha sama, pucuknya sampai ke awan, ke langit. Akarnya akar tunggal ke bawah, pucuknya sampai ke langit. Andai angin itu kencang, patah dia, tapi tetap tidak tercabut. Kita tidak diinginkan seperti enceng gondok, seperti kemana arus deras ke sana dia pergi. Oleh sebab itu dokter-dokter yang berprinsip, dokter-dokter yang takut pada Allah, dokter-dokter yang tidak mau bermain, dokter-dokter yang istiqomah, maka dia tidak akan. Pokok kayu, kencang pun angin ke kanan ke kiri sampai patah, biarlah patah. Tapi tetap akarnya adalah akar tunggal ke bawah. Itu yang disebut kasajaratin tayyibatin. Allah selalu memberikan pengumpamaan yang kuat itu dalam Quran seperti pokok kayu. Kasajaratin tayyibatin. Seperti pokok kayu yang kuat dan kokoh. Akarnya menghunjam ke bawah dan pucuknya sampai ke atas. Kita tidak diinginkan seperti kiambang. Kemana air deras ke sana dia pergi. Oleh sebab itu maka dalam dunia apapun, dalam dunia politik, dalam dunia lawyer pengacara, dalam dunia hukum hakim, dalam dunia akan selalu ada saja. Dalam dunia ustadz sekalipun. Makanya dalam perjalanan hidup umat manusia, bahkan ada tokoh agama yang digambarkan sebagai penjahat. Namanya Bal'am. Disebutkan Allah dalam Al-Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami mau, sudah lama kami angkat derajat Bal'am itu naik ke atas. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Ini ayat bukan bercerita tentang dokter. Bercerita tentang tokoh agama yang jahat dari kalangan Bani Israel. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Bal'am lebih condong ke tanah. Dia tidak mau naik ke atas. Dia lebih memilih ke bawah. Wattaba'a hawa. Dia perturuskan hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalbi. Dia seperti anjing, kata Allah. Allah mengumpamakan orang yang memperturutkan hawa nafsu itu seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Bagaimana anjing? Engkau ulurkan makanan, lidahnya menjulur. Engkau lempar pakai batu, lidah menjulur. Dan tidak pun menjulur. Tak ada efek bagi dia peringatan. Tak ada manfaatnya bagi dia nasihat. Kenapa manfaat nasihat tidak lagi bermanfaat? Karena hati sudah terkunci akibat dari makan haram. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala absarihim ghishawah, mata tertutup. Summum, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Pekak, tuli, bisu, buta, mereka tak lagi bisa kembali ke jalan kebenaran. Itu yang kita khawatirkan. Bahwa yang kita peroleh itu adalah bukan dari cara yang baik. Tapi ketika Bapak Ibu istiqamah, Allah Ta'ala menolong. Maka ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala
Saya selalu ingin memberikan informasi yang berimbang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau ada isu-isu kita klarifikasi, maka penilaian datang dari Allah. Orang kalau beramal karena orang lain, dia akan lelah, letih. Pujian tak membuat melambung, hinaan tidak membuat murung. Pujian tidak membuat kita terbang, hinaan tidak membuat kita tumbang. Tapi yang perlu adalah bagaimana kita istiqamah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beramal karena Allah, Bapak Ibu dokter kalau beramal karena Allah, maka insya Allah letihnya menjadi ibadah, lelahnya menjadi tasbih, tetesan keringatnya menjadi takbir, maka semuanya likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendimu menjadi sedekah. Bagaimana Bapak Ibu berlari-lari menyelamatkan orang yang dalam keadaan terpapar COVID yang sakit, sementara pendapat orang macam-macam, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap ada klarifikasi. Tapi kita mengklarifikasi hanya sekali saja. Tidak mungkin habis waktu kita hanya untuk klarifikasi saja. Karena kalau diperturutkan netizen ini tidak ada habisnya. Kasih klarifikasi sekali, share dalam bentuk video, maka insya Allah Allah Ta'ala menolong. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, Allah akan menolong. Wa yuthabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan kakimu, Allah akan menguatkan hatimu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Kita berikan kesempatan buat Dr. Eka dari ID Jawa Barat. Silakan Dr. Eka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk teman sejawat di Riau khususnya dan seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Somad, kami dari Ikatan Dokter Indonesia ID Jawa Barat di Bandung. Seperti kita ketahui Pak Ustadz, bahwa sudah beberapa lama ini kita memasuki suasana baru, yaitu new normal atau AKB. Yang tadinya PSBB, kemudian dilepas, katakanlah seperti itu, kemudian new normal. Namun apa yang terjadi, ternyata bukannya bertambah turun, namun kasus-kasus malah meningkat tajam. Angka kejadian bertambah. Dan ini sudah banyak contoh sebetulnya di negara-negara lain yang tadinya lockdown dibuka, kemudian lockdown kembali karena angka kejadian meningkat. Nah, ternyata di Jawa Barat, khususnya di Indonesia umumnya, tidak cukup hanya himbauan dari para tenaga medis, dari para petugas Satgas, maupun dari pemerintah sendiri. Sehingga kami dari ID Jabar selalu menekankan pentingnya bagaimana masyarakat lapisan bawah bisa aware, bisa sadar, bisa mengetahui pentingnya memutus rantai penularan. Karena apa? Karena kami lihat justru banyak masih masyarakat yang seolah-olah aktivitas seperti kondisi normal, Pak Ustadz. Jadi di sini sebetulnya kami bukan pertanyaan, tapi menghimbau terutama kepada Pak Ustadz dan jajaran ulama, bagaimana para ulama, tokoh masyarakat di tempatnya masing-masing, di daerahnya masing-masing, ikut serta untuk edukasi, sosialisasi kepada warganya setempat, sehingga warga setempat itu ikut andil dalam disiplin protokol kesehatan. Kalau setiap RW, setiap desa ini, ulamanya, tokoh masyarakatnya ikut membantu dalam edukasi ini, insya Allah warga masyarakat itu akan mendengar. Biasanya para ulama atau tokoh masyarakat yang didengar, Pak Ustadz, oleh warganya, daripada bahkan dokter maupun petugas. Untuk itulah kami meminta tolong, memohon kepada Pak Ustadz dan ulama-ulama besar lainnya di negeri ini untuk ikut serta edukasi sosialisasi ini. Nah, itu dari kami. Kemudian yang keduanya mungkin pertanyaan juga Pak Ustadz. Apakah bisa para tokoh ulama, para ustadz seperti Pak Ustadz ini, kalau Pak Ustadz ini udah tokoh nasional, tapi misalnya bisa menghimbau kepada ustadz-ustadz, tokoh ulama di daerah lapisan terbawah untuk ikut edukasi sosialisasi ini, sehingga di era new normal ini betul-betul normal dan angka kejadian betul-betul dapat ditekan, tidak seperti sekarang malah meningkat tajam.
Mungkin itu saja Pak Ustadz Abdul Somad. Salam kenal dari kami di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin himbauan dari di Jawa Barat untuk mungkin dengan Ustadz juga mungkin dengan ulama dan untuk kita semua barangkali untuk selalu mengingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir. Saya tanggapi dari Pak Dr. Eka ID Jawa Barat. Silakan Ustaz. PSBB berubah menjadi new normal, itu baru bisa diputuskan setelah melihat kurva melengkung ke bawah. Baru bisa dari PSBB ke new normal melihat kurva melengkung ke bawah. Adapun mendatar atau naik ke atas, bila dilakukan new normal pada daerah-daerah yang tidak kurvanya turun ke bawah, maka itu mengorbankan masyarakat. Sebetulnya yang mau kita kejar ini target ekonomi, target politik, atau kesehatan. Oleh sebab itu kepala daerah sebelum memutuskan new normal, mesti meminta pendapat Ikatan Dokter Indonesia di daerah masing-masing, kabupaten, kota, provinsi. Kalau tidak berarti dia membunuh masyarakat, menjadikan nyawa masyarakat sebagai kelinci percobaan. Dan dia bisa dituntut di pengadilan karena sudah menjadikan masyarakat sebagai korban. Jadi di sana ada aspek etika, ada aspek moral, tapi juga ada aspek hukum. Nah, ID mesti dilibatkan, mesti ada kontribusi di sana. Lalu kemudian tentang saya pribadi. Saya sudah melockdown diri, tidak ada tablik akbar, tidak ada ceramah di masjid sejak tanggal 15 Maret. Serentak bersama Agim dengan Ustadz Das'ad Latif. Waktu itu pada tanggal itu mereka mengontak, saya katakan kalau Ustadz tidak, maka saya pun kita tidak buat juga. Karena masyarakat tidak mungkin ikut protokol ini. Andai kita laksanakan di masjid, orang pasti tetap ramai. Jadi dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan tidak ada tablik akbar, tidak ada pengajian di masjid. Untuk apa? Untuk mensupport Bapak Ibu dokter. Karena yang nanti kalau terpapar, yang akan mengurusnya di rumah sakit tetap Bapak Ibu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di awal Ramadan, saya membuat video bagaimana sholat tarawih. Bagaimana sholat Idul Fitri sah walaupun makmumnya 3 orang. Tidak sholat Idul Fitri di masjid, tidak di tanah lapang, buat di rumah saja. Ada video tentang sholat Idul Fitri, makmumnya 3 orang, imamnya 1, dan tata cara sholat Idul Fitri sendirian atau berdua di rumah, tanpa khutbah. Lengkap dengan tag khutbahnya. Di-share di Instagram, di FB, di channel YouTube. Lalu kemudian saya sebarkan fatwa bahwa dalam Islam dianjurkan untuk menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Dalam Islam kita disuruh menghindar dari penyakit menular seperti menghindar seekor singa. Dari permohonan Pak Dr. Eka tadi supaya saya menyampaikan itu, memohon pada Ustadz, menunjukkan bahwa video-video saya tidak familiar, tidak di-share di grup ID. Oleh sebab itu, maka memohon. Padahal sudah saya lakukan berbulan-bulan lalu. Nah, oleh sebab itu ini perlu saya jelaskan supaya jangan dianggap maka saya tidak hari ini tidak membuat pengajian itu apa? Tidak ingin dikambing hitamkan karena tidak semua orang juga senang dengan saya. Saya punya banyak haters. Saya takut nanti dijadikan sebab ini tersebarnya di kota ini. Andai saya buat satu tablik akbar di Pekanbaru, tiba-tiba ada orang yang terpapar COVID, keluar berita besoknya gara-gara tablik akbar Abdul Somad. Mati saya. Oleh sebab itu ini perlu saya jelaskan. Demikian tanggapan saya ke Bapak Dr. Eka ini Jawa Barat. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Barakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ini mungkin ada salah satu dari yang di chat untuk Ustadz Abdul Somad. Kira-kira bagaimana menurut Ustadz kalung anti corona ditinjau dari perspektif tauhid? Nah ini mungkin yang lagi booming ini sekarang Ustadz, masalah kalung anti corona ini. Mungkin itu dulu Ustadz.
Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua. Al-asal wal Quran. Berobat dengan madu dan berobat dengan Al-Quran. Kenapa berobat dengan madu boleh? Kenapa dengan batu ponari kok syirik? Ustadz, berobat dengan madu hukumnya apa? Boleh. Berobat dengan batu ponari kok syirik? Madu kan benda, batu ponari kan benda juga. Madu logis, dicek, diteliti isi kandungan madu itu, ternyata ada korelasinya dengan kesehatan. Begitu juga dengan habba sauda. Habba sauda syifa'un min kulli da'. Jintan hitam yang ada di Arab itu sudah diteliti, dijadikan kapsul, ada yang dijadikan minyak, ada yang itu ada korelasinya. Sedangkan batu tadi tidak ada korelasinya. Bisa jadi karena ada jin setan di dalamnya, bisa jadi karena orang tersugesti lalu rusak keyakinannya. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan cara pengobatan itu 3. Yang pertama, ketika ada orang sakit dulu di zaman Nabi, disuruh berobat ke seorang namanya Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah ini alumni dari Universitas Medis yang ada di Jandi Sabur. Jandi Sabur waktu itu adalah kota daerah yang maju secara medik, yaitu lokasinya sekarang di Persia. Jadi ada seorang Arab namanya Haris bin Kaldah, sekolah di Jandi Sabur, pulang kampung. Kalau kamu sakit, berobat ke Haris bin Kaldah. Jadi medis dikedepankan. Setelah itu ada yang bersifatnya obat ruqyah. Itulah yang sekarang pembacaan zikir, doa. Kalau dia diganggu jin, bismillahirrahmanirrahim, Nabi juga mengajarkan ruqyah pada cucunya Hasan Hussein. Wa'idzukum bi kalimat, wa'idzukum bi kalimati, a'udzuka kalimatillah tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Tapi kemudian ada juga yang bersifat herbal. Seperti Nabi menyebut tentang madu, lalu kemudian tentang habba sauda dan obat-obat lainnya. Ada jamur untuk obat sakit mata, begitu juga dengan celak dan lain sebagainya. Yang ada korelasinya. Adapun yang tidak ada korelasinya. Nah, sekarang kalung corona ini. Siapa yang bisa membuktikan kalung corona ini termasuk jenis madu, habba sauda yang ada korelasi hubungan medisnya, atau kalung corona ini sejenis batu ponari? Itu yang bisa mengeluarkan hasilnya penelitian dari Ikatan Dokter Indonesia. Saya tunggu hasil penelitian Dokter Indonesia. Kalung corona ini jenis batu ponari atau jenis herbal madu, obat atau batu Korea yang punya getaran langsung ke jantung, ke darah. Nah, atau ada yang hari ini bisa menjelaskan apa hubungan kalung corona, dengan medis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin ada 2 lagi pertanyaan ini Ustaz. Yang terakhir barangkali. Mohon penjelasan tentang sholat Jumat dengan memakai APD dan cara berwudunya, 1. Terus yang kedua, sholat jamak. Sholat jamak qashar hanya bisa dilaksanakan kalau ada musafir. Jaraknya 89 km. Referensi yang saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. 89 km. Kalau ada ustadz lain yang memberitahu 82 km, dia pakai referensi lain. Saya pakai yang lebih banyak, 89 km. Kalau tidak ada musafir, maka tidak bisa qashar. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Habis cerita masalah qashar. Sekarang kita pindah masalah jamak. Jamak taqdim, asar ditarik ke zuhur. Jamak takhir, zuhur ditarik ke asar. Jamak taqdim, isya ditarik ke maghrib, jamak takhir, maghrib ditarik ke isya. Andai bapak, ibu, dokter, perawat, bidan, pakai APD jam 11, dibuka jam 5, maka dilaksanakan jamak takhir. Jadi jam 11 dipakai, lalu kemudian jam 5 atau setengah 6, kalau Pekanbaru, jam 6.30 baru azan maghrib. Jadi kalau dia buka jam 6, maka dia masih bisa sholat asar. Maka dibuka, lalu kemudian dia berwudu, dia sholat zuhur dulu atau asar dulu. Jamak takdim mesti berurutan, zuhur dulu baru asar. Tapi kalau jamak takhir,
Bisa asar dulu karena menghormati waktu asar. Bisa zuhur dulu karena menurut urutan waktu zuhur dulu baru asar. La tushtaratu fihil muwalat, tidak disyaratkan mesti ada urutan. Itu untuk jamak takhir. Jadi saya ambil contoh kasus kalau pakai APD-nya jam 11 belum masuk zuhur, dibuka jam 6 sore untuk waktu Indonesia Barat, Pekanbaru, Riau, Aceh, Medan. Maka setelah dia buka jam 6, dia sholat asar atau sholat zuhur, setelah itu baru sholat zuhur. Atau sholat zuhur, setelah itu baru sholat asar, tetap 4-4. Tidak qasar karena tidak ada musafir. Ini tidak bisa dipakaikan ke yang lain. Fatwa seputar karena daruratnya tingkat tinggi. Yang pertama, pakaian itu setelah dibuang tidak bisa pakai 2 kali. Yang kedua, dia menghadapi orang kematian. Yang ketiga, dia ujung tombak. Jadi jangan fatwa terkait APD lalu ditarik ke orang nikah. Karena banyak juga orang sekarang nikah, duduk di pelaminan, dikit-dikit jamak. Hanya gara-gara makeup. Ini enggak benar. Nah ini karena daruratnya tidak tingkat tinggi. Ada khusus terkait dengan APD ini, daruratnya tingkat tinggi. Jadi kalau dia pakainya dari jam 8 pagi, pakainya jam 4 sore, maka dia jamak takhir. Kalau dia pakainya bisa jamak takdim, misalnya nanti dia akan pakai jam 12 atau jam 1 siang dipakai, bukanya jam 8 malam, maka dia jamak takdim. Kalau pakainya jam 1 siang, bukanya jam 8 malam, maka sholat zuhur dengan asarnya jamak takdim, asar ditarik ke zuhur, sedangkan sholat maghribnya jamak takhir, maghribnya ditunda ke isya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Satu lagi pertanyaan ini Ustaz. Saya mau bertanya, hukum memandikan jenazah yang dicurigai COVID dengan cara tayamum. Gimana ya Ustaz? Lalu saya juga lihat berita-berita ada masyarakat yang menjemput paksa jenazah yang ditangani secara COVID berbondong-bondong dengan alasan agama. Gimana cara agar dapat menghadapi ini Ustaz? Itu pertanyaan Ustaz. Tayamum berfungsi orang yang tidak bisa menggunakan air karena tidak ada air atau karena sakit. Falam tajidu ma'an, kalau kamu tidak dapat air, fatayammamu, bertayamumlah kamu sa'idan thayyiban. Sa'idan menggunakan tanah thayyiban yang suci bersih. Wajah 1 kali dengan tangan sampai ke siku menurut mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab Hambali kalau takut betul khawatir, maka tangan hanya sampai pergelangan saja. Pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki sampai pergelangan saja. Nah, apakah tayamum ini bisa mewakili wudhu dan mandi wajib? Ya, tidak ada ikhtilaf di antara ulama bahwa tayamum bisa mewakili wudhu dan mandi wajib. Saudara-saudara kita yang berada di ruang ICU, maaf, malam itu mimpi basah. Maka dia misalnya tidak bisa mandi, dia mau sholat, maka dia cukup tayamum saja. Sekali tayamum untuk 1 sholat. Begitu juga yang terkait dengan orang ya, karena tidak memungkinkan sama sekali, maka sebagai penggantinya, maka dilakukanlah itu. Bahkan mungkin kalau daruratnya tingkat tinggi, gugur sama sekali. Nah, jadi kalau menurut siapa yang bisa mengetahui ini? Dokter, lagi-lagi Ikatan Dokter Indonesia. Sekarang tidak lagi seperti dulu ada mujtahid tunggal. Seorang ulama berijtihad, ijtihadnya tunggal sendirian. Sekarang tidak begitu. Di Mesir pun ada namanya Majma'al Buhus, lembaga riset. Ada namanya Darul Ifta, Darul Rumah Ifta Fatwa, Rumah Fatwa. Jadi fatwa itu sekarang sudah bersama-sama, kolektif. Ambil contoh untuk kasus lipstick. Apa hukum lipstick? Itu tidak bisa ustadz sendiri. Diperiksa dulu oleh dokter, kemudian BP POM, Balai Pengawas Obat dan Makanan, ternyata ditemukan ada kandungan, ada lemak babinya. Baru dibicarakan dengan ustadz. Ustadz mengeluarkan fatwa berdasarkan pengamatan, pengawasan, laporan dari dokter. Begitu juga dalam kasus jenazah terpapar COVID ini. Kalau dokter sudah memastikan dan dia orangnya amanah, takut kepada Allah, bertanggung jawab, maka ustadz memberikan fatwa karena tidak memungkinkan pelaksanaan memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, maka dipakailah darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat.
Darurat membolehkan sesuatu yang sebenarnya awalnya tidak boleh. Idza dhaqal amru ittasa. Kalau suatu perkara itu sempit, sulit, ribet, susah, payah, maka hukumnya menjadi melebar, menjadi mudah. Yassiru, berikanlah kemudahan, la tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wa la tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama. Wallahu a'lam. Demikian.